Mas Nunu, Ya. yang paling atau mungkin bisa dibilang pernah mengalami hal mistis apa sih di luar dari kita syuting DMS? Apa mencoba untuk menggambarkan Suci, aku kayak nggak mikir lagi gambar, Mbak video call. Terus Mbak tiba-tiba, "Nu itu siapa?" Di belakang Nunu. Agak sedikit di belakang aku, ada muka juga. Which is Hampir nempel gitu. hampir nempel, which is Suci ada di situ. Didigitalkan. Terus Kok ada rambut? terus lanjut. Bangkai ini siang-siang. Lanjut. Aku agak sedikit nge-recall lagi, dia tuh kayak melakukan gerakan kayak begini. Jadi makin kelihatan rambutnya segala macam itu. Pas gitu nggak lama masuk Bang Fat. Masuk. At the same time di situ aku anehnya ngerasa aku takut banget, tapi aku juga terangsang. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, episode ini sangat spesial karena bintang tamu kita sudah 1 tahun tidak kembali ke studio ini. Please welcome Wisnu Hardana. Terima kasih Unseen semuanya. Ini kamu kayak formal banget sih. Sebenarnya bukan nuansanya serem. Lagi sakit tenggorokan saya. Mas Nunu, apa kabar? Aduh. Ketemu terus Wafat. Nggak gini, Kan kalau kita kan ketemu terus. kalau ketemu Mas Nunu itu hampir tiap minggu selalu ketemu. Iya. Karena kita syuting DMS. Nah, ini udah tadi baru diinfo bahwa sudah hampir 1 tahun Mas Nunu tidak bertandang ke studio Unseen. Jujur Li, tidak terasa ya. Nggak kerasa banget dan well, ini mungkin menjawab rasa penasaran kalian bahwa hari ini kita akan berkolaborasi lagi. Oke, hari ini temanya agak beda nih ya karena Mas Nunu ini akan menceritakan pengalaman mistisnya di luar dari syuting DMS. Karena kalau misalnya di dalam syuting DMS kalian bisa saksiin di YouTube-nya Diary Misteri Sarah karena itu lengkap. Kalau misalnya kurang lengkap, kalian nonton di DMS Plus. Karena apa? Yes. Itu pasti di situ ada versi kalau nggak episode lanjutan uncut-nya. Director's Cut. Director's Cut. Nah, gitu. Director's Cut atau eksklusif. Jadi eksklusif hanya ada di DMS Plus. Betul, gitu. Jadi kalian memang nontonnya itu harus di YouTube dan juga di aplikasi. Yeah. Nah, makanya sekarang yang kita omongin adalah yang di luar dari DMS. Yeah. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin cerita Mas Nunu. Mas Nunu, Yeah. yang paling atau mungkin bisa dibilang belakangan ini deh, beberapa waktu belakangan ini dulu, pernah mengalami hal mistis apa sih di luar dari kita syuting DMS? Karena kalau syuting DMS kan udah pasti ke lokasi yang emang udah pasti ada, gitu kan. Ini kayak di kehidupan sehari-hari aja gitu. Ya, jadi ini sedikit berhubungan sama Diary Misteri Sarah sih Bang Fat, apalagi berhubungan sama horror festival. Nah, di horror festival itu kita kan ada museum namanya Waruhla Lembut. Betul. Ya. Kemarin saya masuk sana ditemenin sama Mas Nunu sama Alicia juga. Iya. Ya. Keluar saya muntah. Seperti biasa. Ya, jadi sebelum event berlangsung, aku diminta untuk dibuatkan materi promosi beberapa sosok yang ada di museum, yang di-exhibit di museum. Ya. Kalau Bang Fat inget, kita beberapa waktu lalu kita sempat syuting di kantor DMS Plus. Kita ngelihat ada 3 patung. 3 patung yang ditaruh di depan. Yes. Ya. Nah, ada Untul, ada media santet yang bentuknya pocongan, sama ada Suci. Oke. Nah, jadi pada saat aku gambar materi promosi buat Suci, aku lagi gambar nih. Ini Mas Nunu posisi gambarnya di mana? Di rumah. Di rumah kan? Di rumah lagi gambar santai. Terus aku juga gambarnya di digital. Ini entah kenapa pada saat aku mau
mencoba untuk menggambarkan Suci, aku kayak nggak mikir, aduh mulai dari mana ya? Enggak, ini effortlessly kayak langsung aja jalan tangan aku. Dan cepet prosesnya. Nah, lagi gambar, Mbak video call. Mbak. Kebetulan Mbak lagi di luar. Mbak nggak di rumah makanya video call kan? Video call. Nu, di mana Nu? Gitu. Lagi gambar Mbak di rumah. Buat apa? Buat ini, buat materi promosi Waruh Lembut gitu. Video call dong. Aku, Mbak. Terus Mbak tiba-tiba, Nu itu siapa? Di belakang Nunu. Oh bukan ngeliat gambar Mas Nunu. Bukan kan Bang ngeliat muka aku video call. Oh di belakang Mas Nunu. Oh iya video call gini kan. Oke. Jadi bukan di belakang aku ya. Jadi lebih kayak ini muka aku agak sedikit di belakang aku. Ada muka juga, which is hampir nempel gitu. Hampir nempel, which is Suci ada di situ. Oh. Rawuh hadir. Entah gimana aku nggak tahu. Pada saat aku gambar, aku juga ngerasain bahwa jari aku tuh jari perempuan. Rasanya. Rasanya. Terus aku gambarnya kayak graceful aja gitu, dengan mukanya, senyumnya segala macam. Fragmennya sama persis, exact sama yang kita temui dulu di lokasi. Dark energiesnya, terus tense-nya segala macam semuanya sama. Ya udah. Aku pas pada saat Mbak ngomong gitu, siapa Mbak gitu. Awalnya kayak Mbak iseng nih nakut-nakutin kali gitu, kayak mau ngeprank aja gitu. Ini bisa ya kakak beradik nakut-nakutin hantu gini ya? Bukan. Bercandanya sumpah kayak nggak lucu men. Iya. Serem kan? Apaan sih, tapi Mbak? kan kalian udah biasa ngelihat sebenarnya kan? Iya memang, apaan sih Mbak gitu. Aku coba untuk ini kali Mbak ngelihat rak aku. Oh iya mungkin ya, tapi enggak, tadi di sebelah belakang dulu tuh ada perempuan. Ya udah, after gambar beres, Mbak pulang. Ngobrol lah aku sama Mbak di bawah. Kenapa Mbak tadi ngeliat apa? Kayaknya Suci datang deh, rawuh. Iya Mbak, Nunu ngerasain kayak Nunu langsung jadi Suci pas gambar. Oh, tapi gini. Kalau misalnya selama syuting DMS nih, Mas Nunu kan selalu ngelihat nih, Mbak ngelihat, Mas Nunu ngelihat, terus habis itu kan, Nu ngeliat yang ini nggak? Gambar ya? Nu lihat yang ini nggak? Gambar ya gitu. Itu tuh Nunu kan emang ngelihat digambarin. Nah, tapi kalau ini proses si Suci ini tuh itu dia nempel. Iya, masuk. Ini kalau yang lain-lain enggak kan? Enggak. Dan sistemnya enggak kayak gitu kan? Enggak, kalau di lokasi kan gini Bang Fat, Bang Fat yang paling tahu. Aku gambar, aku sensing mereka tuh kayak misalnya aku ngeliat Bang Fat. Oke, di sini laki-laki tingginya segini. Oke, aku memorize bentuknya segala macam baru aku gambar. Karena kan sepersekian detik kan mereka akan dissolve, akan hilang. Gitu. Jadi aku memorize, ya udah aku gambar. Nah, pas pada saat gambar Suci kemarin, Sucinya, fragmennya bener-bener ada di aku. Jadi ini for the first time Mas Nunu ngerasain bahwa ketika gambar si sosok itu tuh ada di badan Mas Nunu dan ikut bantu gambar juga. Iya. Nah, pas pada saat aku mengalami experience itu, aku kayak recall ke belakang lagi. Bang Fat ingat novelnya Mbak yang Wingit? Iya. Ada salah satu sosok namanya Ningsih. Yang kemben terus lagi hamil. Iya. Nah, aku ingat pas pada saat gambar si Ningsih itu kurang lebih sama rasanya. Ningsih rawuh ke aku dengan menggunakan kemben batik. Tapi waktu itu kan memang Mbak yang minta gambarin Ningsih. Yes. Jadi Mbak yang emang Mbak habis ngobrol. Mungkin Mbak habis ngobrol minta tolong Mas Nunu untuk gambarin. Oke, tapi kalau ini posisinya karena Mas Nunu diminta untuk bikin konten promo itu, ngegambar digital, didigitalkan. Terus kok ada rambut? Terus lanjut. Bangkai ini siang-siang. Lanjut. Oke, fokus. Itu oke aja nggak apa? Kaget gua. Kan mau ikut juga mereka Bang Fan. Oh iya. Oke, kaget. Kebetulan kita memang lagi bahas dua sosok yang fragmennya cukup kuat. Suci dan Ningsih. Ya udah. Enjoy aja kita. Yuk lanjut. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi itu kan posisinya pas nyampe rumah ngobrol, Mbak ngomong kayak Suci rawuh deh gitu kan. Terus apa lagi? Diafirmasi. Ya udah. Jadi memang ya udah, ternyata memang Suci rawuh. Datang hadir dan di aku.
udah gambar. Sama seperti aku gambar Ningsih. Tapi memang tidak sejelas dan sekencang Suci ya si Ningsih. Karena pas pada saat kita ngelihat dari seluruh patung yang diekshibit di museum kita itu, Suci lah yang paling kencang energinya. Paling ya lebih powerful lah. Lebih powerful karena dia nggak sendirian, karena dia selalu bawa aliansi hitamnya dia. Aliansi ya, makanya kenapa di museum itu kan memang ada kayak bayangan-bayangan yang di belakang itu kan Mas Nu kan. Oke. Itu waktu pas menggambar Suci. Materi promosi buat Urula Lembut. Itu dia. Yang recently ya, yang baru-baru terjadi. Yang baru-baru terjadi. Iya. Oke. Kalau misalnya pengalaman yang nggak bisa dilupain. Oke, ini ada satu juga pengalaman yang sampai kapanpun saya gak akan bisa lupain. Rumahku masih di daerah Kemang. Ya, yang konten itu ya 78. 78 yang notabene itu adalah rumah. Bukan rumah ya, rumah kita itu adalah bisa kita bilang perempatan astral yang trafiknya kenceng banget. Wait. Kita ngomongnya perempatan astral ya karena. Ulang lagi. Wait a minute. Oh gitu ya. Langsung bikin efek sendiri gue. Asik ya. Perempatan astral. Iya. Pantesan dulu waktu gue diajak ke rumah 78 itu kan ada ya kontennya ya di masih ada kan ya? Masih ada. Di YouTube yang Mbak juga masih ada kan rumah 78. Iya. Waktu itu pernah diajak, Fat main ke rumah 78, diliatin kontennya sama Pak Adem. Gue jawab, enggak dah. Enggak, terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Serem bro. Itu kan kalian seperti membuat reka ulang apa yang kalian alami selama tinggal di rumah itu. Tidak hanya yang kita alami, tapi tamu-tamu yang mengalami yang datang ke rumah lah hal-hal metafisik di situ. Terus akhirnya mereka cerita, terus kalian gambarkan lagi. Di reenact sama kita. Itulah makanya saya tidak hadir ke rumah itu ya. Betul. Nah, oke. Nah jadi kebetulan kamarku ini ada di paling ujung. Nah di sebelahnya kamar aku itu tanah kosong, bukan tanah kosong ya. Jadi ada rumah besar, terus ada halamannya luas banget, besar gitu Bang Fat, banyak pohon. Mbak beberapa kali sempat bilang, "Nu di situ," sambil bercanda, "Nu di situ ada lima tante kun yang sering nongkrong di situ." Oke, berarti jelas dong tante kun lah gitu. Yeah. Oke, ya udah. Aku juga nggak mau kepikirin lah gitu. Nah suatu hari. Saat ini Mas Nunu waktu itu ibaratnya masih. Ini tahun 2000. Masih muda banget berarti ya. Sebentar. Mau udah tua ya sekarang ya? Enggak, maksudnya kan masih kinyis-kinyis itu kan. Ya, ini tahun kalau nggak salah, takut banget. Ini kalau nggak salah itu ya aku 2007, 6. No, 2015. Oh, oke. 15 menjelang mau pindah ke Pejaten. Pejaten. Nah, aku lagi tidur dan aku entah gimana aku tahu itu jam 2 dini hari. Oke, tapi jam 2 dini hari. Di tahun itu Mas Nunu tuh udah sensing bener-bener ngeliat plek-ketiplek? Enggak, masih belum kan? Bukan belum, jarang banget gitu aku sensing. Karena aku nggak mikirin itu gitu loh Bang Fat. Oke, jarang banget sensing dan kalaupun kelihatan nggak plek-ketiplek. Iya. Karena seingat aku waktu awal-awal memburu misteri kan Mas Nunu ngeliat, tapi itu kan lebih banyak dibantu Mbak dulu tuh. Sama Pak Iwan. Ya kan? Dan aku harus merem, ingat gak Bang Fat? Iya. Merem baru makin jelas. Konsentrasi gitu. Makin jelas, Nunu save baru gambar. Yes. Oke, berarti waktu pas 2015 itu kemampuan Mas Nunu belum zaman sekarang ya? Iya. Belum iOS 2024 lah ibaratnya. Bener. iOS. Iya. Aku juga masih pakai 5S. Oh iya, bener zaman dulu. 5 kan, 4 ke 5 lah itu transisi. Nah, kembali lagi. Kalau nggak salah itu jam 2 dini hari gitu. Aku bilangnya itu pengalaman tindian atau rep-repan. Kalau misalnya orang yang suka. Buset, sekelas Wisnu Hardana aja pernah rep-repan. Sering Bang Fad. Sering. Nah, wow. Ya kan kembali lagi ya, rep-repan itu kan juga bisa ditinjau dari segi klinik sama
kliniknya, ya kan, dari segi medisnya, ya kan. Betul. Nah, kalau misalnya kita ada yang bilang kalau misalnya kita tidur crossing kaki kita karena sarafnya kita jadi kunci, akhirnya jadi paralyzed. Akhirnya orang ngiranya tindian, padahal enggak, karena ketahan gitu sarafnya gitu. Atau kurang oksigen mungkin atau gitu. kecapean, ya kan, atau itu. Ya kalau misalnya dilihat dari segi kliniknya ya ketemu sama mereka. Nah kembali lagi, aku ingat itu kalau nggak salah jam 2 aku kebangun, tapi kebangunnya aku tuh bukan kebangun fisik yang langsung kebangun sadar gitu loh, Pak. Okay. Aku kebangun kayak setengah gitu. Dan aku ngelihat, jadi aku tidur, ini kebetulan kasur aku tuh 2 gitu, aku biasa di atas, tapi aku malam itu entah kenapa aku tidurnya di bawah. Ini kasur atas bawah yang digeser gitu yang kan? bisa ditarik. Okay. Aku di bawah, di kepalaku di sini bantal, kakiku madep ke sana, which is itu jendela 1, 2, 3. Jendela kaca yang itu kaki itu tuh ngadep ke jendela ya? Iya, jendela kaca yang full. Dan kalau Bang Fat tahu yang di tirainya. Jadi naik, kalau misalnya mau diturunin tarik lagi gitu. Nah, ada 3, 1 full, 2 full, yang ketiga paling kiri agak setengah ke atas. Jadi tutupan jendelanya. Iya, jadi kita setengah kebuka. Setengah lebih kebuka. Setengah ke bawah kan? Iya, jadi aku bisa ngelihat kayak rumah sebelah sama kebunnya. Iya. Nah, nggak tahu gimana, aku tiba-tiba kayak kok badanku ngerasa kayak stuck, nggak bisa gerak. Tapi aku melek gitu, tapi aku nggak melek secara fisik yang bangun gitu loh. Jadi aku tahu aku ngeliat jendela. Terus nggak lama dari sisi jendela aku kok ada yang gerak nih dari jendela. Saya misalnya ini posisi aku tidur ya Bang Fat ya, kepala, kaki aku di situ. Yes. 1, 2, 3 jendela gitu. 2, 3 berarti jendela itu ya. Tiba-tiba ada perempuan. Neng. Oke. Di jendela 3. Di jendela 3. Dengnya itu masuk ke dalam atau cuman berdiri di depan dulu? Berdiri di depan dulu. Terus tapi itu belum full ya? Kelihatannya. Belum full, baru karena setengah badan, karena ini kan tipis banget, tapi I know itu perempuan. Ya. Karena dengan rambutnya, dengan bentuk tubuhnya, karena naked. Gitu. Wow. Nah, nggak lama aku agak sedikit nge-recall lagi, dia tuh kayak melakukan gerakan kayak begini. Jadi makin kelihatan rambutnya segala macam gitu. Pas gitu nggak lama masuk Bang Fat. Masuk dengan rambutnya yang ini jalannya seperti ini, geraknya. Terus rambutnya tuh kayak gimana ya? Dia floating, aku ngeliat setengah badan tapi nyapu lantai. Wah, itu aku makin nggak bisa gerak. Rambutnya nutupin mukanya semua, tapi I know she's naked gitu. Dan pada saat makin deket aku ngelihat rambutnya tuh rambutnya silky atau bukan basah sih, tapi kelihatan kayak basah. Yes, persis, exactly. Kok bisa Pak, kok tahu? Jadi silky terus basah, lepek. Enggak, tadi panjang. Juga gue mau ngomong posisi kaki menghadap jendela tuh, gue udah mau ngomong tapi maksudnya keburu ngomong. Okay. Tapi gue exactly. Silky basah, dah. Ini spray Mas Nunu waktu itu lagi pakai warna putih nggak sih? Keren Bang Fat. Enggak, bukan. Maksudnya gue nanya. Oke, apa lagi? Ntar aku afirmasi nih. Iya, gue nanya doang. Bener Bang? Exactly. Karena aku tadi ngeliat posisi, aku ngeliat kayak aku di atas bantalnya Mas Nunu, ngeliat posisi, Mas Nunu tuh kaki ngadep ke jendela. Yeah, tadi aku mau spray ngomong. Putih, yes. Kalau lagi pas karena aku tahu kamarnya Mas Nunu tuh spraynya tuh cowok kan, kadang-kadang abu, biru, gelap gitu. Putih, yang di atas abu-abu. Nah, aku ngeliat yang di bawah. Yang di bawah, putih. Putih. Oke, gitu. Afirmasi. Dia makin deket, aku makin gak bisa gerak. Seperti biasa kalau misalnya orang lagi sleep paralysis gitu, saya misalnya muslim gitu ya, mau ngucap Allahu Akbar pun susah. Betul, setuju. Ya kan? Jadi mau gerak gak bisa, mau ngucap gak bisa, semuanya serba kayak stuck gitu. Dia makin deket, makin jelas tuh Bang Fat, nggak tahu gimana, makin jelas, makin sampai kakinya. Aku ngeliat dan tuh makin solid, tapi tetap mukanya nggak kelihatan. Ketutupan semua. Rambut dengan rambut yang silky wet gitu. Aku ngeliat kulitnya tuh kulit kuning langsat, kuning pucet gitu loh. Dan di
Ya pucat karena mayat kan, tapi sebenarnya aslinya kayak mayat dan di kulitnya itu ada kayak vein urat-urat gitu yang kelihatan gitu karena saking putihnya, saking pale-nya. Ini kurus ya dia. Seksi banget. Seksi beneran. Nah, aku tidur, aku deketin. Aku tidur gitu, nggak bisa bangun. Dia tiba-tiba berdiri di bawah kaki aku. Terus dia pelan-pelan kayak spread kakinya. Waduh. Spread kakinya gitu. Dudukin aku. Di atas aku on top. Jadi kalau misalnya sex position itu women on top. Dudukin dengan gaya seducingnya. Yeah. At the same time di situ aku anehnya ngerasa aku takut banget, tapi aku juga terangsang. Oke, tapi itu posisinya Mas Nur rasanya lagi nggak bisa bangun kayak rep-repan, tapi posisinya semuanya aku mau ngucap nggak bisa gerak sama sekali. Aku mau gini nggak bisa segala macam. Udah makin jelas. Nggak lama pas pada saat itu aku juga lagi pakai celana boxer doang gitu. Aku ngerasa pas pada saat dia mencoba untuk dudukin aku itu, aku ngerasa kayak dingin sama oily. Gimana sih badan yang dilumurin pakai baby oil tuh yang berminyak licin. Ya, makin maju, makin ke atas aku. Dia makin ngedeketin mukanya. Wah, itu aku udah nunduk begitu dia. Yes, dengan rambutnya yang nggak tahu deh sampai mana. Dia ngedeket, aku mau merem-melek kan sama aja ya kalau misalnya kita lagi reperpan. Karena tetap kelihatan. Karena kelihatan gitu, merem-melek sama aja. Dia makin deket, kebuka lah ini mukanya set gitu. Aku ngelihat mulutnya sampai sini, matanya putih celong ke dalam. Wah, itu aku mau teriak nggak bisa. Aku bangun langsung bangun, aku ambil nafas dulu, lihat jam 2 lewat 2 dini hari, 2 lewat berapa gitu ya. Aku lihat jendela beneran kebuka setengah ke atas. Dan jendela yang itu masih belum ketutup. Jendela itu model yang ditarik terus ditelok cekrek. Yes. Sama ke depan. Nah. Iya. Kebuka. Udah. Besoknya aku coba untuk afirmasi ke Mbak ini ya, digodain sama yang di belakang gitu. Tapi itu nggak akan pernah aku lupain sih, karena bukan unik sih, aku ketakutan banget. Tapi at the same time aku terangsang. Tapi nyampur akhirnya aku jadi kayak dan itu sebenarnya itu reaksi tubuh yang normal. Dan saat itu aku juga pengen ngegaplok gitu loh, kayak pasti gitu. Aku setiap kali tindian atau rep-repan aku rasanya kayak pengen ngegaplok. Oh, aku jadi keinget cerita lagi, ada satu lagi nih cerita. Yang mana? Yang aku di rumah sakit. Tindian juga? Iya. Oke. Oke, rumah sakit. Ruangan itu beda sama warna ruangan yang sebelumnya aku lihat. Yang tadinya banyak warna kayu, warna kuning segala macam, ini berubah jadi bluish gitu. Main masuk aja, main nyelonong. Set. Siapa gitu kayak masuk. Makin maju, sosok itu tiba-tiba dia tinggi banget. Menghadap ke aku setinggi TV yang aku lihat di depan aku. Ini hitam. Yang paling ujung sebelah kanan tuh. Ya itu. Nah kayak gitu. Aku tadi sempat nyamber tadi sebenarnya sebelum Mas Nunu ngomong self shifter. Makanya tadi gue ngeliat kayak ini kayak ada bayangan hitam, sempat ada basian rambutnya dia gitu loh. Ya. Mau tahu nggak di mana RS-nya? Sampai segini, nggak tahu. Deket sini. Jalan kaki juga nyampe kok. Agak greenish, cang-cang gini banget nih.